97. Kalau bulannya ada 31, 30, satu bulannya berarti ya kata saja 100 hari itu harus selesai RPJMdes. RPJMdes itu 100 hari berarti harus selesai. Ringkas dari perjalanan menyusun RPJMdes ini sampai menjadi peraturan desa adalah saya ringkaskan itu ada 7 tahapan ini. Mulai dari pembentukan tim, kemudian tim akan bekerja untuk melakukan penyelarasan terhadap RPJMD kabupaten kota. Nah, ini juga problem karena sampai hari ini saya hampir tidak pernah mendengar adanya keterbukaan kabupaten mendistribusikan RPJMD-nya bupati baru itu sampai dengan pemerintah desa. Padahal ini dibutuhkan. Ujung-ujungnya apa? Ketika APBDes atau RKPdes disusun, begitu sudah selesai disodorkan, dievaluasi, dicoret, katanya tidak sesuai dengan RPJMD, tidak benar. Nah, ini kalau toh saya Anda menjadi para pemangku desa, maka apa? Tegas harus ditolak. Kalau ini salah, kalau ini tidak sesuai, maka apa? Agar sesuai, silakan distribusikan. Beri kami dokumen RPJMD kabupaten. Agar kami tidak berjalan meraba-raba. Agar tidak bekerja 2 kali seperti ini. Ini sudah hasil musyawarah desa, tiba-tiba harus dicoret. Itu. Harus punya keberanian para pemangku desa terhadap kondisi ini. Kenapa? Sampai hari ini hampir saya tidak pernah mendengar RPJMdes, RKPdes, RPJMD, RKPD, APBD didistribusikan hingga sampai ke desa, ke pemerintah desa dokumennya. Hampir tidak pernah kita dengar. Nah, kemudian melakukan kajian terhadap keadaan desa, menyusun rencana baru setelah 2 ini diselaraskan, kemudian dikaji, baru kemudian tahap para penyusunan. Nah, cara penyusunan pokok-pokok ini dilakukan dalam musyawarah desa, baru kemudian disusun oleh tim, supaya nanti sampai dengan menjadi rancangan. Ketika rancangan sudah dibuat, maka rancangan ini disampaikan dalam Musrenbangdes. Nah, ini yang kalau musisnya itu oleh BPD, setelah itu digodok sampai dengan Musrenbangdes oleh kepala desa, baru kemudian disodorkan BPD untuk dibahas, lalu disepakati, kemudian bisa sampai dengan ditetapkan. Selengkapnya rinciannya nih Anda bisa membaca pada Permendagri nomor 114 tahun 2014. Oke. Nah, 2 hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, oleh kepala desa, yang harus dipahami, dimengerti adalah terkait dengan bagaimana kita bisa mencermati dan menindaklanjuti persoalan SDM. Saudara sekalian, ada 3 hal pokok yang harus dikembangkan membangun manusia. Pembangunan manusia itu ada 3 subbidang pokok, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jika 3 ini sukses, maka berhasil menjadi seorang kepala desa. Nah, untuk sukses ke sana, maka apa? Harus dipahami bagaimana ini itu terkait dengan kondisi di desa ini, manusianya bagaimana. Nah, karena terkait dengan manusia ini, saya mencoba untuk menganalisis tidak langsung kepada rakyat secara keseluruhan atau masyarakat, tetapi pada institusionalnya. Saya coba mulai dengan institusional. Dari tata kelola desa, maka di sini kita bisa memunculkan ada ini terkait dengan para pemangku yang ada di desa. Ini yang dilakukan oleh pemangku baik itu pemerintah desa, BPD maupun LKD.
Ini karena ada kaitannya dengan tata kelola semua ini. Sampai dengan LKD ya. Apa itu? Kok sampai pemerintah desa dan apa itu? BPD. Nah, bagaimana regulasi yang ada di desa ini? Kepala desa harus tahu ini punya per desa apa saja. Inventaris sendiri juga tanyakan pada sekdesnya. Lembaran desanya bagaimana? Dicek. Kemudian pemerintahannya, kaur kasih yang ada, Pak kerja mereka, administrasi mereka bagaimana? Dicek. Nah kalau kepala desa berpikir itu tidak memiliki wawasan tentang ini semua, ya yang terjadi adalah satu, arogan, ngawur. Dalam bahasa sederhana aja lah, ngawur. Yang kedua adalah Pak, tidak bisa berbuat banyak untuk desanya. Jadi kepala desa itu sebenarnya bukan persoalan wah ini toko, ini wah ini ada modal kemudian jadi ini. Nah, punya ndak SDM? Ya. Kemampuannya bagaimana? Kapasitas mereka dia bagaimana? Apakah dia juga harus paham ini? Nah, semula misalnya tidak paham, tapi ketika menjadi sambil menunggu di lantai, ini dipelajari. Bagaimana tentang tata kelola pembangunan, bagaimana tentang tata kelola keuangan, bagaimana tentang tata kelola kelola pelaporan di desa. Apakah hanya ada LPPDes, RPABDes, ternyata ada laporan itu banyak. Nih. Kemudian tentang tata sosialnya, LKD-nya, RT, RW, LPM, ini harus detail diketahui. Kondisinya bagaimana? Administrasinya bagaimana mereka? Keuangan mereka bagaimana? Pembangunan yang kegiatan dilakukan mereka, program mereka. Lalu LAD, kemudian LKD lainnya bisa jadi kapokan dan sebagainya. Lalu ormas yang ada di desa itu ada apa saja? Temui mereka, ajak kumpul mereka. Mungkin ini 7 hari setelah dilantik, pertemuan itu bisa melibatkan semuanya ini. Ini termasuk juga tentang tata niaga ini. Para pengurus-pengurusnya ini bisa dilibatkan, katanya diundang semuanya supaya paham. Kita supaya paham. Orpolnya. Apalagi yang Orpol ini soalnya banyak sekali, ada organisasi politik, ada pengurus di tingkat desa, tapi nggak jelas, alamatnya nggak jelas, siapa yang ini banyak. Di era multi partai seperti ini. Nih. Lalu yayasan yang ada di desa itu, Pokmas yang ada di desa itu, LSM-nya, nah lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga keagamaan, ini harus tuntas dicermati karena ini nanti akan bisa memberi gambaran bagi seorang kepala desa di dalam menyusun RPJMDes. Yang terkait dengan tata niaga ini BUMDes-nya, UMKM, koperasi-koperasi yang ada di desa, pasar desa kalau ada. Lalu wisata. Nah, terkait dengan ini kalau pasar tidak ada maka apa? Bisa diarahkan pada toko-toko yang ada di desa bagaimana gambarannya. Sebab itu nanti ada kaitan apa? Bisa jadi menjadi bagaimana membangun sinergitas, membangun usaha ekonomi masyarakat itu dengan baik. Ketika BUMDes dikembangkan, bagaimana toko-toko milik masyarakat ini tidak hancur, tidak mati, dan sebagainya. Itu. Nah, ini terkait sumber daya manusia. Nah, kemudian, tadi kalau sudah saya sampaikan, kalau pada intinya pembangunan itu ada kaitan yang utama adalah 3 bidang tadi, atau 3 sub bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan itu ekonomi atau kesejahteraannya. Maka ini melingkupi semuanya. Masyarakat harus yang Anda perhatikan sebagai seorang kepala desa baru adalah bagaimana tingkat kesehatan dari masyarakat, posyandunya, mungkin balai kesehatan yang ada di desa itu, kondisi masyarakat, data-data kesehatannya harus betul diketahui oleh kepala desa.
Kemudian data pendidikan masyarakatnya. Bukan berarti hanya lembaga pendidikan yang ada, tetapi bagaimana keadaan penduduknya. Dari usia sekian sampai sekian, berapa yang lulus SD, berapa yang lulus SLTP, berapa yang belum tidak sampai lulus atau drop out tingkat dasar dan sebagainya, sampai dengan misalnya usia 50, 60 ke atas, 60 sampai 75 yang pendidikannya ini di tingkat apa saja. Itu. Kemudian mata pencaharian mereka. Muncullah di situ adalah ekonomi. Oh, ada 5 tukang cukur pekerjanya, ada 5 tukang kayu, tukang batu, becak, ojek, supir, PNS, petani, penyewa pertanian, lahan, buruh, pekerja pabrik dan sebagainya. Ini harus dipaham awal bagi seorang kepala desa. Ini penting. Itu. Dan yang terakhir, sebagai pemantik diskusi kita ini adalah potensi alamnya. Saya membagi mengerucutkan pada 4 hal terkait dengan potensi alam, berarti bentang alamnya, letak geografisnya, kemudian orbitasinya, ya, topografi, geografi, orbitasi, jarak desa Anda dengan jalan raya utama berapa kilo, dengan ibu kota kecamatan. Ini harus diperhitungkan, karena itu nanti akan ada nilai-nilai efisiensi dan efektivitas bagaimana melakukan pembangunan manusia, bagaimana mengembangkan potensi alamnya. Kemudian aset desa yang dimiliki apa saja. Baru kemudian bicara tentang penataan desa. Anda pelajari tata ruang yang ada desa itu. Oh, telaganya ada di sini, kuburan di sana, kemudian masjid di sini, ada sini langgar ini, itu ada toko di sini. Wah, ini apa nanti yang bisa dikembangkan dari ini? Kemudian batas desa. Awal jadi kepala desa harus tahu jelas batas teritorialnya. Kalau ini tidak dimulai dari awal setelah dilantik, maka akan terjadi sampai habis masa jabatan tidak jelas peta desanya. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Banyak terjadi. Desa tidak jelas, petanya tidak punya. Kenapa? Batas desanya tidak jelas. Aturannya harus dipahami tentang batas desa ini. Bisa pada Permendagri nomor 45 tentang batas desa, ya. Batas desa itu. Ini. Itulah saudara yang dapat saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita malam hari itu sore atau siang hari ini. Tentunya semoga bermanfaat dan mari kita lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Kita tanpa Mas Romi ini soalnya belum tidak juga kelihatan Mas Romi Sundara, jadi ini tanpa moderator langsung aja. Ya, langsung. Ya Pak Nur, makasih. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Mas Ganovar, monggo. Ini dari Kalimat Pontianak, monggo. Yuk. Ya, makasih Pak Nur. Tadi masalah SDM ya, masalah SDM kepala daerah gitu ya. Nah itu kan dalam Undang-Undang Nomor 6 itu persyaratan kepala daerah itu hanya pendidikan SMP gitu ya. Kepala desa. SMP. Kepala desa bukan kepala daerah. Sorry. Kepala desa itu hanya SMP gitu ya. Nah, di lain pihak tadi tanggung jawab ya, kemudian juga undang-undang, peraturan-peraturan kan luar biasa ya. Nah, juga tekanan-tekanan mental dari berbagai pihak ya, itu juga luar biasa ya. Jadi kepala desa ini ya
berat ya. Juga kita ketahui banyak kan kepala desa itu ya mohon maaf ya, bukan karena kompetensinya ya, tapi karena mungkin banyak duit gitu ya, bisa untuk memenangkan pilkades gitu ya. Sehingga saat ini ya banyak kepala desa yang tersandung korupsi ya, tersandung masalah-masalah hukum pidana korupsi ya. Saya tidak tahu persis berapa ratus orang yang sudah jadi korban, tapi saya lihat di tingkat kabupaten itu inspektorat atas perintah bupati itu sangat mengintensifkan pemeriksaan terhadap desa dan banyak kasus desa gitu ya. Jadi banyak sekali di pengadilan-pengadilan saya lihat itu mendominasi itu perkara desa ya, khususnya kepala desa, dan sudah banyak kepala desa yang sudah menjadi korban atau sudah katakanlah sudah masuk penjara gitu ya. Nah, kalau menurut saya kenapa kepala desa banyak korban ya? Yang pertama mungkin ya bisa jadi karena dia memang moral hazard ya, moral hazard artinya ya low morality, memang tidak bermoral atau punya niat jahat gitu ya, sehingga dia bisa mempermainkan anggaran desa dan segala macam ya. Yang kedua tadi karena kapasitasnya dan karena ketidaktahuan terhadap peraturan-peraturan tadi yang itu banyak Pak Anu sampaikan ya, luar biasa ya. Nah, sehingga ketidaktahuan ini akan menyebabkan dia terpeleset ya. Nah yang ketiga mungkin karena mental ya, mindset atau mental kepala desa ya. Jadi kepala desa itu kalau dulu mungkin adalah seorang raja-raja kecil ya, raja-raja kecil yang menguasai berbagai sumber daya desa ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 kan kepala desa itu hanya semacam administratur gitu ya, administratur yang mengelola dana untuk kepentingan masyarakat. Nah, mental kepala desa raja-raja kecil ini sampai sekarang masih banyak gitu, sehingga banyak dana-dana desa yang dikelola serampangan ya untuk kepentingan pribadi dan segala macam gitu. Nah ini kan semeraut ini terus terjadi ya, jadi sehingga secara politik memang dana desa yang dikucurkan dan berbagai sumber desa itu ternyata membawa dampak yang cukup signifikan ya terhadap permasalahan-permasalahan di desa. Nah kalau menurut Pak Nur nih untuk mencegah hal seperti tadi ini, kira-kira apa sih yang harus dibekali kepala desa, atau apakah harus kepala desa bagaimana nih? Apakah misalnya nih ya kepala desa itu untuk mencalonkan diri harus punya sertifikat dari Palira ya mengenai desa gitu, wajib mengikuti pelatihan. Jadi dia punya sertifikat minimal pengetahuan umum mengenai desa, mengenai kepemimpinan, masalah pesan desa, masalah pembukuan, pengelolaan itu ya. Jadi bisa jadi itu sebagai salah satu syarat untuk menjadi persyaratan calon desa. Karena kalau tanpa ini menurut saya ya itu terus bergulir banyaknya berjatuhan ya para korban-korban desa yang masuk penjara gitu. Karena saya tahu persis Pak di kantor saya, tempat saya itu 90% kasusnya kita tangani ya masalah desa gitu, masalah desa gitu ya. Dan banyak yang sampai terjerat. Gitu Pak Nur, terima kasih. Baik, terima kasih. Iya. Sesungguhnya Mas Gonovar bahwa tingkat pendidikan SMP seperti itu sebenarnya no problem kok. Enggak apa-apa karena memang itu kan untuk mengimbangi loh presiden saja SMA gitu Mas. Itu kan karena malu tuh Mas. Karena jangan lupa Mas bahasa undang-undang itu adalah lahir karena proses politik, tidak kebutuhan hukum tapi karena kebutuhan politik. Ini yang lebih dominan. Presiden serendah-rendahnya SMA, masa kalau kepala desa sarjana ini kan juga diketawakan publik, sehingga kepala desa cukup itu ya, walaupun nampaknya karena kebutuhan administrasi, karena kebutuhan itu bagaimana pelayanan administrasi supaya lebih baik, maka ditopang dengan perangkat desanya yang syarat
pendidikannya SLTA. Nih. Nah, persoalannya yang sekarang ini banyak terjadi, dan ini saya yakin ini fakta juga di berbagai daerah, di hampir semua daerah. Proses demokrasi pemilihannya ini yang sebenarnya sebuah potret atau fenomena Indonesia yang luar biasa memprihatinkan proses demokrasi, khususnya pemilihan pemimpin di semua tingkatan. Bahkan sampai organisasi sosial itu saja sudah mulai banyak lagi yang model money politik, ada macam-macam ini, transaksional dan sebagainya. Ini ngeri sebenarnya demokrasi kita ini. Kalau saya dalam tulisan saya itu demokrasi abal-abal. Bayangkan itu, kalau sampai kan ada tulisan saya yang itu di Puspintek itu demokrasi abal-abal itu. Kalau karena aturannya minimal 2 orang, maka supaya tidak ada yang lain yang ikut mencalonkan, maka harus di setting sedemikian rupa, di skenario sedemikian rupa, maka cukup nanti tampil itu dengan istrinya, dengan adiknya, dengan anaknya. Itu kan sama saja demokrasi abal-abal itu. Kenapa? Oh, namanya saja itu sudah tinggalnya serumah kok. Kan sama saja kalau kita ini ya, misalnya memakai Mentari sama M3. Keduanya tetap Indosat. Jadi tidak ada pilihan. Itu kan berarti masyarakat tidak bisa memilih, tidak bisa, tidak ada alternatif pilihan. Nah, kalau itu dilanjutkan sistem semacam ini, maka demokrasi abal-abal banget. Kalau ada calon yang dari pihak yang lain, maka di sini muncul pula tentang money politik dan sebagainya, dan termasuk intimidasi dan sebagainya. Proses ini sebenarnya yang harus dibenahi. Ini sudah kita bicarakan pada 2 pertemuan yang lalu ini tentang Pilkades. Ini memang saya buat urut dari Pilkades PAW, kemudian sekarang bagaimana setelah dilantik. Nah, jadi lulusan SMP tidak masalah. Yang kedua, yang penting seorang kepala desa yang jadi ini harus, kalau sudah jadi, cobalah ditelaah kembali, dipikir kembali niatnya. Ya, saya yakin ketika mencalonkan itu ya seolah-olah niatnya adalah ingin membangun desa, ingin mengabdi dan sebagainya. Yang tahu persis niatnya itu karena apa? Ada dalam hati, tidak di lisan. Ada dalam hati. Benar nggak? Kalau memang itu niatnya nggak benar, maka apa? Ditata ulang, direkonstruksi kembali niat ini. Niat mengabdi beneran. Dari situlah nanti yakin akan muncul satu keinginan memahami desanya itu menjadi lebih baik. Mas Ganobar, kebetulan saudara-saudara yang lain juga ini baru saya sampaikan. Ada kok itu keluarga Palira yang juga seorang kepala desa, lama mengikuti jejak tulisan-tulisan saya. Dan begitu pertengahan tahun kemarin dia menjadi kepala desa, dia karena niatnya tulus ingin membangun desanya, dan itu diwujudkan benar. Dan sekarang menjadi kepala desa open management, open beneran. Open beneran. Dia istilahnya apa? Disatru atau apa itu ya, dibenci atau tidak dikomunikasi bagus sama camatnya, atau diisolasi pun dia enggak pernah gentar, ditekan oleh PMD, ditekan oleh sekretariat di kabupaten, enggak gentar, diteror rumahnya 2 itu 1 sudah dibakar oleh pihak lawannya setelah dilantik. Kemudian rumahnya yang belakang kebetulan itu di belakangnya itu ada SD,
SD-nya dibakar sampai ke tujuannya membakar rumah dia cuma dari belakang. SD-nya yang sudah habis, rumahnya itu satu sudah kena separuh. Tapi dia tetap tegar. Dan ternyata sekarang beda. Masyarakatnya menjadi beda. Karena memang niatan bagus. Ya kan gini Mas Ganoparan, al-a'malu biniyah kalau orang muslim kan begitu. Segala sesuatu itu sangat tergantung dari bagaimana niat awalnya. Kalau niat awalnya bagus. Ya. Kan sedikit boleh bukan motong ya. Tapi gini, ada teori ya. Teori namanya RKC ya. Dia pernah itu mewawancarai beberapa orang kepala daerah ya, pemimpin dalam hal juga kepala desa ya, yang terjerat kasus korupsi ya. Kan ditanya, kenapa Anda melakukan korupsi? Kenapa Anda terkena kasus gitu ya? Nah, menurut beberapa pemimpin ya, mereka katakan bahwa dari awal mereka punya niat yang tulus. Ya, jadi ketika mereka dilantik itu niatnya bagus, ingin bangun desa, ingin menegakkan keadilan, ya, kesejahteraan, dan sebagainya. Niatnya bagus banget. Ya, itu pada saat dilantik gitu ya. Tapi menurut kepala desa ini ya, dalam perjalanannya ya, dalam perjalanan pemerintahannya ya, itu ternyata dia mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari berbagai jurus, dari berbagai pihak, gitu. Misalnya tadi dari pemodal kan dimodalin ya, kemudian dari yang milih gitu ya, konstituen ya, kemudian dari keluarga juga ya, udah jadi kepala desa, masa gaya hidupnya beda, nggak punya mobil misalnya, atau jadi begitu banyak sekali tekanan yang luar biasa ya, akhirnya dia terjerumus. Terjerumus gitu ya. Nah ini sebetulnya juga terjadi kepada kepala desa-desa kita ini ya, di daerah atau di desa itu kan banyak sekali tuh tekanan ya, dari LSM, dari media bahkan dari APH. Itu gampang kok Mas Ganavar, sebenarnya gampang. Ketika kepala desa itu awal setelah dilantik atau bahkan sebelum dilantik lah, menunggu pelantikan, karena pelantikan itu kan ada aturannya begini Mas, 7 hari setelah Pilkades itu, selama-lamanya 7 hari itu hasilnya harus disampaikan pada bupati lewat camat. Kemudian selama-lamanya 1 bulan setelah disampaikan hasil dari BPD itu, bupati membuat SK atau keputusan tentang itu ke kepala desa jabatannya itu. Kemudian selambat-lambatnya setelah SK ditandatangani, bupati harus melantik. Berarti ada kaitan sekitar dari panitia 7 hari, dari BPD 7 hari, kemudian menjadi 72 hari. Nah, taruh saja kalau dilantik 2 bulan setelah di pemilihan atau 1 bulan setelah pemilihan. Nah, jeda waktu inilah kepala desa yang terpilih seyogyanya langsung harus memacu diri untuk memahami atau membaca literasi terkait dengan desa, baik itu yang regulasi maupun tulisan-tulisan. Banyak soalnya analisis ini, artikel. Nah, dari situ insya Allah nanti akan menemukan apa yang Mas Ganovar sampaikan, kejadian banyak daerah, tapi sebaliknya apa yang saya contohkan tadi adalah bukti bahwa niatan yang tulus pada awal dan itu bertahan ternyata juga masih bisa. Ini sudah hampir 1 tahun dia tetap bertahan. Itu tidak hanya dari Mas, tidak hanya dari musuh-musuhnya, tidak hanya dari musuhnya, ini luar biasa. Ketua-ketua RT-nya dulu diteror supaya kalau rapat di desa enggak boleh, supaya enggak mau datang. Jadi diteror sehingga sampai saya kasih rapat secara daring aja Mas. Nah, rapat desa sampai daring itu. Nah, itu. Ya karena memang kasihan ketua RT-nya diteror karena kebetulan calon rivalnya ini itu ada kaitannya dengan jaringan narkoba.
Nah, bahkan ini pihak PMD, lalu pendamping, semuanya itu tidak ada yang nyambung. Artinya justru apa? Membenci. Tapi dia tetap tenang. Terus terang memang teman-teman di Palira juga mensupport banget beliau, dan saya pun juga rajin untuk memberikan satu nasihat-nasihat atau masukan. Akhirnya dia tegar. Beberapa hari ini dia sudah membuat website desanya dengan keterbukaan informasi publik, anggarannya dimunculkan di situ, APBDes-nya, sehingga masyarakatnya bisa lihat dan sebagainya. Luar biasa. Artinya apa? Bahwa niatan awal ini kalau bertahan tentunya harus di backup dengan terus pengetahuan. Sesungguhnya, sesungguhnya ada di pengetahuan, Mas. Ketika tidak tahu, maka dia takut. Sekarang ini soalnya gini loh, Mas. Terkait dengan keuangan, seringkali data itu misalnya uang ini udahlah Pak, dari atas saja, tidak hanya dari rumahnya atau dari pendukungnya, Mas. Dari atas, para pembina, ini juga brengsek semua gitu loh, Mas. Itu sudah jelas ini kalau uang ini menerimanya itu cair untuk tahap pertama. Untuk tahap pertama ini 200 juta. Baru keluar dari bank itu sudah ada yang menyodorkan tangan begini, Pak, dipanggil Pak Anu. Sudah ada upeti yang harus dibayar, juara upeti. Sementara SPJ-nya atau dokumen laporannya harus lengkap, harus penuh. Itu. Pak, saya pernah dengar ya, saya tahu ya. Dulu di Depdagri ya, itu mensyaratkan calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, itu sebelum dilantik ya, itu wajib, kata wajib ya, bukan sunnah ya, wajib punya sertifikat, gitu, sertifikat tentang pemerintah daerah, gitu ya. Jadi mereka harus didiklatkan dulu, gitu kan. Mereka harus lulus dengan sertifikat. Nah itu sebelum lantik ya, barulah mereka bisa dilantik ya. Nah saya nggak tahu apakah sekarang juga berlaku. Oh masih Bang, ya? Itu masih. Masih ya. Nah, masih. Apakah di desa juga harusnya? Cuma kebalik, Mas. Kalau di desa dibalik. Di Undang-Undang Nomor 23, Undang-Undang 23 tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah, itu ada jarak waktu pelantikan bupati setelah terpilih itu 6 bulan, Mas. Maka waktunya cukup untuk dibawa ke Lemhanas 1 bulan, 3 bulan cukup, Mas. Baru setelah dilantik dia RPJMD. Tetapi kalau kepala desa itu enggak. Setelah dilantik itu harus ikut pelatihan awal menjabat kepala desa. Bahasanya semacam itu. Tetapi waktunya tidak jelas. Kapan? Kemudian ditambah lagi dengan ini, selambat-lambatnya 7 hari setelah dilantik harus sudah mulai perjalanan menyusun RPJMdes. Kalau melihat semacam ini, semestinya berarti apa? Begitu setelah dilantik langsung di pelatihan. Kalau itu supaya nanti itu persis waktu nyusun RPJMdes jelas. Tetapi kalau kepala desa begitu dilantik langsung pelatihan, di rumah masih banyak tamu. Iya kan? Di rumah banyak tamu. Nah, inilah makanya penjelasan saya tadi antara pelatihan awal kepala menjabat ini dengan RPJMdes ini berjalan beriringan. Bisa jadi ini RPJMdes-nya duluan, di tengah-tengah baru ada binteknya kepala desa. Nah, ya pada saat itu malah kadang-kadang Mas muncul itu binteknya nih nggak dijalan-jalankan, alasannya APBD belum cukup dan sebagainya.
Akhirnya kepala desa ini menyusun RPJMdes ngawur. Pokoknya visi dan misi saya. Padahal ketika dia menyusun visi dan misi ini tidak matching dengan peraturan. Bayangkan itu ada kepala desa visi dan misi itu rasa bupati. Ya nggak nyambung tuh Mas. Visi dan misi itu wah kelihatannya hebat begitu, tapi itu nggak nyambung dengan desanya. Jadi RPJMD itu kan sama dengan RPJMD kabupaten Pak. Itu kan pekerjaan besar karena 5 tahun ke depan ya. Iya. 5 tahun ke depan kan sesuai dengan visi misi. Itu kebanyakan ya yang buat katanya orang kecamatan itu karena desa itu nggak sanggup ya. Nah kalau dulu awal-awal dana desa ya itu RPJMD merupakan salah satu syarat supaya dana desanya cair gitu ya. Jadi ada RPJMD, kemudian ada namanya APBD gitu, itu salah satu syarat supaya dana desa cair gitu ya tahun-tahun awal. Jadi mungkin kalau menurut saya tidak mungkin seorang kepala desa hanya dikasih waktu 7 hari ya itu langsung bisa membuat RPJMD. Nah itu waktunya 3 bulan Mas. Kan di situ gini, cuma setapnya itu selambat-lambatnya 7 hari sudah harus mulai perjalanan menyusun. Kemudian finishnya adalah selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilantik. Berarti 100 hari lah Mas. 100 hari ya, 100 hari ya. 100 hari. Kalau dulu biasanya yang membuat orang kecamatan. Sementara bupati 1 tahun Mas. 1 tahun. Iya, karena kan begini Mas. Iya betul. Selambat-lambatnya setelah terpilih itu 6 bulan dilantik. Kemudian selambat-lambatnya setelah dilantik itu 6 bulan RPJMD. Berarti 1 tahun. Masih longgar. Tapi kalau desa enggak. Nah, kalau visi misi kepala desa itu rasa bupati, ayo bingung yang nyusun. Nah, kalau gitu diklat ini ya itu sebelum dilantik. Jadi salah satu persyaratan dilantik harus punya sertifikat kepala desa. Beda lagi kalau misalnya sebelum dilantik sekalian langsung didahului dilakukan pelatihan, enggak apa-apa. Bunyinya walaupun di situ setelah dilantik, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena apa? Kita mengatur waktu agar nanti ketika menyusun RPJMD tidak kalang kabut. Jadi walaupun mungkin secara teknis ada loh. Ya, Depdagri sama Kemendes mungkin nggak sanggup ya untuk memberikan pelatihan sebanyak 74.000 desa gitu kan. Nah, disitulah peran dari Palira ya kerjasama dengan Kemendes dan Dagri ya sebagai instruktur ya pelatih yang memberikan sertifikat gitu ya kepada kepala desa yang akan dilantik gitu ya. Nah, jadi di situ kan semacam kayak kurikulum yang sudah diberikan ya mulai dari kepemimpinan ya keuangan tata kelola sehingga kita ujinya sehingga dia lulus sertifikat. Berarti dia sudah punya pengetahuan dasar masalah desa, barulah dilantik atau setelah itu gitu. Terima kasih. Ya, kita kasih kesempatan yang lain, Mas Gianovar. Monggo, silakan yang lain. Oke. Coba kalau mic-nya itu mic semua, nanti kalau memang nggak bisa di-unmute sendiri dan yang penting tertib. Silakan. Mungkin ada yang lain mau menyampaikan sesuatu, saya silakan. Ayo. Atau dengan memberi tanda lambaian tangan, monggo, silakan. Ya, supaya lebih enak diskusi kita, lebih banyak partisipasi. Silakan. Monggo. Ada barangkali yang lain? Saya silakan. Kalau nggak ada, saya coba untuk melihat barangkali ada pertanyaan lewat chat ya.
Dan ini, Pak. Oke. Ya mungkin saya sedikit Pak. Oh, monggo, Mas Kusnul, Mbak Kusnul, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya mungkin saya bicara soal landasan di dalam penyusunan RKPDes maupun yang lainnya. Karena ini kan ketika bicara soal LPJMDes tentu nanti pada tahun pertama pasti akan bicara soal RKPDes. Nah, kalau kami biasanya memakai ada dua ya, Permendagri 114 sama Permendesa 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, cuma memang terkadang ini juga banyak Pemdes yang memang tidak melakukan proses perencanaan step by step. Artinya kadang-kadang sekonyong-konyong jadi ya PJMDes. Nah, ini kan kira-kira kalau menurut Pak Anur itu bagaimana strategi kita sebagai pendamping desa? Tentu kita sudah koordinasi bahwa ini landasan yang harus dipakai oleh desa. Tetapi kan ada juga desa yang memang namanya juga mereka bukan incumbent, jadi belum mengerti seperti apa kita, walaupun memang perangkat desa yang ada di dalam itu adalah perangkat desa yang lama. Tapi kan tidak semua perangkat desa itu paham dengan penyusunan itu, landasan dari proses penyusunan PJMDes maupun lainnya. Nah, itu satu. Yang kedua, sebelum Kades terpilih ini dilantik, tetapi ketika itu juga ada proses atau ada persoalan penyelewengan, mungkin ada demokrasi transaksional dan itu dipenuhi. Bagaimana kira-kira kan? Apakah ini sebelum dilantik ya? Kan biasanya pasca pemungutan suara, terus kemudian ada kan jarang nih ada masyarakat yang memang bercerita bahwa oh ternyata pas sebelum proses pemungutan suara ini ada nih perilaku yang baik oleh calon lain atau kepala desa yang terpilih seperti itu atau calon kades yang terpilih. Nah kan kadang-kadang di situ baru muncul ini persoalan ada penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah kira-kira itu bagaimana mengatasi proses itu? Mungkin itu dulu Pak. Baik, dua hal ya. Terkait dengan bagaimana cara bersikap. Begini Ibu, bagi seorang pendamping, lepas dari persoalan ini orang incumbent atau orang baru, bahwa step by step ini supaya bisa jalan, maka dampingi atau berikan pencerahan itu timingnya. Jadi misalnya begini, nyantai aja Pak, kan 3 bulan. Jadi lebih baik matang. Kita kalau memasak itu matang, maka sangat mudah nanti dijalankan. Ya. Jadi nggak usah tergopoh-gopoh. Kalau toh ini sudah ada draft, jadi ya nggak apa-apa, itu biarkan. Sebagai apa? Jadikan itu referensi. Tetapi yang terpenting adalah ini bagaimana sudah cocok enggak. Sebab kemungkinan ada terjadi begini. Dia sudah bawa draft matang, entah dari siapa, tinggal mencontoh. Nah, ketika mencontoh atau mengedit, mereplace saja dengan nama desanya, maka harus juga coba cermati Pak, poin per poin. Ini desa kita enggak. Kalau ini tidak desa kita, maka akan lebih bagus kalau diganti dengan ini desa kita. Artinya apa? Potensi yang sebenarnya desa kita itu apa? Insya Allah dengan cara itu akan lebih enak Pak. Sudah banyak contoh yang berjalan. Kalau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, itu paling enak, tidak beban Bapak nanti.
Saya khawatir nanti Bapak akan terbebani di pertengahan perjalanan. Karena apa? Dokumennya seperti ini ternyata nggak bisa direalisasi. Tuh. Ya. Ini. Yang kedua, karena ini berdasarkan fakta, maka berarti apa? Di sana ada kebutuhan. Jangan sampai tergesa-gesa masuk kepada sebuah keinginan. Bahwa kita membuat sebuah perencanaan pembangunan itu adalah berdasarkan kebutuhan, bukan kemauan. Apalagi cita-cita. Harus dipenuhi dulu kebutuhan, baru kemudian kita masukkan gagasan sebagai cita-cita. Karena dalam sebuah perencanaan pembangunan itu pasti itu, Bu. Yaitu apa? Kebutuhan dulu. Iya. Baru kemudian sebuah gagasan yang kemudian muncullah inovasi, muncullah invention, muncullah innovation, begitu. Nah, kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, nah kan banyak toh Bu yang sekarang terjadi nih. Rakyat itu butuh saluran air. Kenapa bangun gapura? Begitu loh. Iya kan? Iya, lebih dominan ke fisik kalau biasanya. Rakyat ini butuh, oke, kita ke fisik, tapi saya tuh butuh drainase, Pak. Saya butuh kelompok tani ini bisa jalan, perlu ada modal atau disuplai untuk apa? Misalnya untuk beli pupuk. BUMDes jalan akhirnya. Ya. Modal sana. Jadi kami tidak butuh gapura, kami tidak butuh pos kamling dulu. Sebab apa? Udahlah, kursi atau batu-batu kumbung yang ada di pinggir jalan dekat perempatan itu bisa saya jadikan pos kamling, artinya itu bisa untuk jagongan sama teman-teman pos kamling kok, walaupun tanpa ada posnya. Nanti ambil bambu di belakang rumah bisa, kan begitu. Nah, ini karena kalau pemerintah desa, khususnya kepala desa kecenderungan ke fisik, kenapa? Enak entit-entitannya, Bu. Enak ambil-ambilannya. Artinya enak korupnya. Itu. Nah, coba itu kalau misalnya dijadikan modal BUMDesnya kemudian untuk memenuhi kebutuhan petani, walah, saya enggak ikut mengelola nanti kalau ke BUMDes semua. Dalam sebuah tulisan saya pernah menulis gini, dibutuhkan seorang kepala desa yang berani mengambil keputusan radikal untuk mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Nah, terkait waktu itu saya berbicara tentang apa? Terkait dengan dua waralaba yang semakin meraksasa di Indonesia dan merambah masuk ke desa-desa. Ini kalau BUMDes tidak diambil langkah-langkah radikal oleh kepala desa, punya keberanian mengambil keputusan radikal, nggak bisa. Kalah saing. Misalnya sekarang begini, dapat DD-nya itu 1M. Nggak apa-apa, ambil setengah M untuk modali BUMDesnya. Protek, kuasai itu ekonomi desanya. Kalau kurang dengan ini badan hukumnya kerjasama coba dengan perbankan, bisa. Keberanian mengambil keputusan yang radikal, pengertian kalau saya menggunakan kata radikal sebenarnya keputusannya berani yang begitu tidak umum gitu, tidak umum. Makanya di sini Bu, saya pernah sampaikan ini kan ya repot. Kalau dengan alasan darurat atau dalih darurat kemudian sampai muncul Perpres nomor 104, per Menteri Keuangan 190. Ini kan ngawur desa ini. Desa itu enggak seperti yang mereka angan-angan. Desa itu seperti yang dihadapi oleh masyarakat desa sendiri, oleh kepala desa, oleh pemerintah desa sendiri, bukan seperti yang diangan-angan atau yang dibayangkan oleh Sri Mulyani dan Jokowi. Tidak. Gitu loh. Saya yakin Jokowi tidak bisa membayangkan tentang desa yang sebenarnya. Kenapa?
dia lebih percaya pada pembantu-pembantunya ketika memberikan laporan, membuat sebuah presentase tentang potret, entah potretnya diambil dari mana atau sebagian dari mana, kan yang penting soalnya apa? Asal Bapak senang. ABS. Iya, kondisinya yang sebenarnya enggak seperti itu. Ini. Nah, kita di Palera ini itu berusaha untuk mempelajari fakta real kondisi di lapangannya ini. Atasinya seperti ini. Iya. Jadi kepala desa. Yang kedua, Ibu, terkait dengan apa tadi? Yang kedua tadi, Ibu, penyusunan RPJMDes-nya ya. Iya. Adanya dua aturan yang berbeda, apa-apa, Bu. Yang penting mekanismenya ikut di Permendagri, sedangkan prioritas penggunaannya maka ikutlah di Permendes supaya enggak rancu. Sebab itu ada dua pasal yang tabrakan, Bu, di Permendagri 114 dengan Permendes 1920. Iya. Yang pedoman pembangunan, pedoman umum pembangunan desa dan iya, di situ ketika bicara tentang tim penyusun RPJMDes atau RKPDes. Tuh, nggak bisa, Bu, itu adalah kewenangan Mendagri. Mendes nggak boleh merampas itu, apalagi yang ditawarkan itu pasal itu menjadi benturan. Di desa itu tidak seperti daerah. Kalau di daerah, bupati menyusun RPJMDes, selain dari keterlibatan pejabat-pejabat daerah, bupati ini bisa membayar konsultan atau membuat tim, menyusun tim oleh orang-orangnya, ahli-ahli dia yang dibayar oleh dia. Tetapi desa itu tidak demikian. Di desa ini pendekatannya, penyusunan tim itu adalah pendekatan jabatan. Itu loh. Nah, kalau ketua tim itu adalah yang berdasarkan siapapun berdasarkan musyawarah, tidak dilimpahkan sebagaimana yang ada di Permendagri 114, ketuanya secara otomatis adalah itu Sekdes. Ini pasti kalang kabut nanti, Bu, karena Sekdes bisa jadi nanti tidak terlibat atau dia tidak punya peran penting di dalam penyusunan. Akibatnya ketika dia menerjemahkan, mengimplementasikan, menjabarkan dalam RKPDes, APBDes, bingung. Loh, ini misalnya apa? RPJMDes bukan produk dia, bukan manajernya, bukan dia. Pasti bingung itu. Itu loh sebenarnya. Kenapa saya tetap ngotot, bahkan kritik saya pedas sama Mendes itu, karena ya memang ini ngawur gitu loh. Enggak demikian. Agar berperan sesuai dengan, sebab nanti apa? Ketua panitia anggaran juga Sekdes. Nah, di situ kan enggak ada peraturan yang ini. Tim penyusun APBDes, enggak ada. Yang ada hanya begini, kembalinya, bahwa salah satu tugas dan fungsi sekretaris desa adalah menyusun rencana peraturan desa. Ya, yang menyusun rencana peraturan desa itu adalah tugasnya Sekdes. Ketika RPJMDes ini nanti ketuanya tidak Sekdes, pasti ini di tengah jalan nanti amburadul. Pasti 1 tahun 2 tahun berjalan ini banyak yang amburadul. Karena apa? Tim penyusun RPJMDes-nya ini yang kepala desa di pemilihan tahun 2019, tahun 2020, 2021 banyak yang amburadul nanti karena timnya ini tidak dengan pendekatan jabatan. Begitu gambarannya. Oke, monggo Mas Ganovar. Ya. Memang seorang kepala desa ya dengan Undang-Undang Nomor 6 ya itu diarahkan sebagai administratur ya, jadi bukan sebagai owner desa itu sendiri ya.
Jadi gini, kan sumber dana desa itu ya, itu kan ada 7 sumber ya, ada 7 sumber dan banyak sekali ya. Jadi desa menjadi orang kaya desa gitu, orang kaya baru gitu ya. Nah, tapi di lain pihak ya, kepala desa ya itu punya apa kewajiban yang begitu banyak. Halo, Halo. sinyal kali. Ya, mungkin nanti nyambung mungkin Mas Kanovar. Halo, Mas Ganovar. Baik, bisa dilanjut yang lain barangkali. Jadi, ya, kembali kepada persoalan 5 hal yang harus dicermati, yang harus dilakukan dan benar-benar harus dipahami oleh seorang kepala desa baru adalah, simpulnya adalah tentang dokumen memori akhir masa jabatan yang diserahkan pada saat acara serah terima jabatan. Yang kedua adalah kepesertaannya di dalam bintek atau pelatihan awal jabatan kepala desa, kemudian menyusun RPJMDes, lalu mencermati dan menindaklanjut semua persoalan SDM, dan yang terakhir tentang SDA-nya atau sumber daya alamnya. Nah, SDM dan SDA ini itu nanti akan beriringan dengan proses penyusunan RPJMDes. Di sini adalah sehingga menganalisa data keadaan desa itu nanti itu pas. Ini bersamaan, soalnya itu bersamaan. Dari kemampuan seorang kepala desa mencermati SDM dan juga SDA ini akan sangat membantu atau melengkapi, bahkan juga menguatkan kebagusan daripada perencanaan yang dituangkan dalam RPJMDes. Pasti itu. Sebab saya sendiri ketika menyusun RPJMDes itu, data desa, keadaan desa, kan ini sudah setiap 6 tahun, kita itu sudah tahu keadaan desanya, persis bagaimana, perjalanan perkembangannya juga bagaimana, tahu, tinggal ada editing sedikit-sedikit tentang, oh ini loh, keadaan desa kita ini. Yang terjadi dinamika itu adalah keadaan desa ini terkait dengan SDM-nya, sumber daya manusianya, misalnya tingkat pendidikannya, kemudian lapangan pekerjaannya, itu yang dinamis sekali perkembangannya. Maka tinggal kita melengkapi dengan data-data itu untuk dianalisis. Ini harus dianalisis, nggak bisa hanya sekedar udahlah pokoknya visi misinya ya ini, itu tidak bisa begitu. Nah, ternyata kita juga tidak hanya tepat dalam menyusun perencanaan, tetapi juga bisa mengukur ini 6 tahun sukses enggak. Sudah diukur. Karena apa? Kita juga mengukur dari bobot dari program itu, sehingga setiap tahunnya itu nanti ini. Nah, ini kita padukan dengan apa? Kecukupan anggaran, estimasi anggaran selama 6 tahun berapa. Supaya nanti tidak terjadi muluk-muluk. Jadi kepala desa bangun jalan saja sampai akhir jabatan hanya satu rute, satu garis gitu, nggak bisa selesai. Kenapa? Ya karena tidak diperhitungkan sejak awal. Itu kemudian saya masih ingat Ibu, tahun 2019 itu ketika RPJMDes yang saya cermati dari tahun ke tahun, itu baru kemudian saya bisa maksimal tahun 2014 itu saya coba menyusun RPJMDes itu detail banget. Ini targetnya nanti tahun 2019 itu tuntas.
Alhamdulillah 38 butir program pokok-pokok dari RPJMDes itu ada, saya rangkum ada di 38 butir itu. Sampai dengan tahun ke-6 selesai seluruhnya. Tidak nyisa satupun. Dan hasil dari 36 itu tidak hanya selesai, tapi berhasil. Baru kemudian tahun 2019 ini, rancangan-rancangan ini kita coba telaah kembali, maka ada sekitar berapa ini? 15 item ini tinggal apa? Pemeliharaan. Yang lain adalah udah BUMDesnya aja, ini udah ke BUMDes gitu. Jadi anggaran karena pada tahun 2018 sudah masalah fisik selesai total. Tidak hanya jalan sampai ke drainase saluran air got itu sudah selesai semuanya sampai penerangan jalan selesai dan sebagainya. Halo. Ya, halo Pak Nur. Begitu. Ya, monggo Mas Kanova. Putus. Tadi saya terputus ya. Suara saya kedengaran nggak? Iya, monggo, silakan. Sekarang. Ya, tadi saya ingin sampaikan gini ya, bahwa tadi bahwa seorang kepala desa ya itu sangat berat tugasnya ya, dan dia lebih banyak sebagai seorang administrator gitu ya. Jadi dia harus menguasai berbagai bidang gitu kan. Dan dia memegang dana yang cukup besar ya, ada 7 sumber pendapatan desa ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 ya. Nah, tetapi di lain pihak ya, itu pendapatan kepala desa kan karena dia bukan pegawai negeri ya, dia kan hanya dapat semacam kayak honor aja gitu ya, honor kecil gitu. Jadi itulah terjadinya kepala desa bermain dengan anggaran desa, APBDes, bermain dalam pengadaan barang dan jasa, bermain dalam hal ya pendapatan dan segala macam gitu ya. Nah, jadi ruang fiskalnya itu sedikit kecil gitu ya. Nah, agak berbeda dengan kepala daerah seperti bupati, wali kota, gubernur tadi ya. Di samping dia dapat gaji, dapat tunjangan, juga dia dapat biaya operasional gitu ya. Juga dia dapat namanya upah pungut gitu ya. Juga dia dapat dana-dana untuk masyarakat gitu ya. Nah, sehingga dia lebih luas lah gitu ya. Nah, coba bayangkan misalnya tadi saya kasih contoh ya, seorang gubernur DKI itu tiap bulan ya dia dapat biaya operasional itu 5 miliar gitu. Nah, 5 miliar itu digunakan untuk sumbangan, untuk macam-macam masyarakat, dia bebas operasional ya. Wakil gubernur itu dapat sekitar 2,5 miliar gitu. Nah, ini apakah pemerintah tidak memikirkan tentang kepala desa ini ya? Di satu pihak dia mengelola dana yang cukup besar, tanggung jawab besar ya, tapi di lain pihak dia pendapatannya hanya semacam kayak honor gitu ya. Nah, juga nggak dapat pensiun, sehingga banyak kepala desa yang bermain-main dengan anggaran, ya itulah terjadi korupsi gitu. Gitu Pak Mar, Pak Nur, terima kasih. Baik. Ya, sebenarnya begini Pak. Mungkin saya tambah dikit Pak, bisa? Iya, monggo. Ya, biasanya kan kalau saya lihat ya, biasanya setiap akhir tahun itu kan selesai nih yang tahun berjalan. Lalu kemudian pada tahun berikutnya kan kadang desa ngeluh nih, karena kan biasanya bulan 1, bulan 2, paling kalau mau cair DD-nya atau sumber pendapatan yang lainnya kita bulan 3, 4, 5 seperti itu. Artinya ada kekosongan keuangan pada masa awal-awal tahun. Biasanya itu terjadi. Nah, kira-kira gimana ini Pak? Baik. Sementara ini kan pengelolaan pemerintahan ini kan harus terus berjalan. Persoalan ada tidak ada duitnya kan harus tetap melayani, tetap melakukan apa yang menjadi kewajibannya mereka. Oke, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Saya padukan menjelaskan saya bahasanya satu. Kalau kepala desa itu sebenarnya bukan lebih dikedepankan pejabat administratif, tapi manajerial.
Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang kepala desa itu harus lebih diarahkan kepada bukan sebagai administrator, tapi sebagai manajer. Pengetahuan ini ke arahnya harus sama. Kalau kepala desa ini berpikir tentang administrasi, nah untuk apa perangkat desa yang lain? Kemampuan manajemennya itu yang harus itu dimiliki. Dari mana supaya bisa punya kemampuan membekali diri dengan pengetahuan yang sebagaimana saya jelaskan awal ini tadi, itu adalah untuk bekalnya agar bisa menjadi seorang manajer yang handal. Ini pertama. Yang kedua, tentang sumber anggaran desa. Kalau kepala desa ini hanya berpikir tentang sumber anggaran itu dari atas atau bantuan keuangan, baik itu ADD maupun BK, ya bubar saja desa itu. Sesungguhnya yang paling bagus itu apa? Menggali sumber anggaran itu dari potensi alam desanya. Untuk peningkatan Itu baru bagaimana meningkatkan PADES-nya. Bisa lewat sektor ekonomi muncul BUMDes, dikelola secara profesional, maka akan muncul PAD. Kemudian aset-aset desa. Banyak sebenarnya yang bisa, hanya saja tidak pahaman tentang manajemen menjadikan ini harus ya misalnya segini sekarang ini ada banyak ya desa di wilayah itu misalnya kita ambil contoh di daerah dekat saya ini misalnya Gresik itu ada satu desa itu ada 11 pabrik. Lu ada 11 pabrik kok kalau desanya itu PAD-nya hanya 5 juta itu kan ini tidak mungkin itu dari BHP-nya saja saya yakin itu sudah masuk ke nilai miliar. Nominalnya sudah ke miliar. Pabriknya skala nasional kok. Lalu kemana ini? Nah, disinilah seluruh aparatur ada di desa itu, BPD maupun pemerintah desa maupun masyarakat harus tahu aturan itu. Oh ternyata seluruh termasuk CSR, termasuk BHP bagi hasil pajak ini harus masuk kas. Nah yang banyak. Mohon izin Pak Ketua instruksi. Iya, apa Mas? Pak Ketua mohon izin instruksi. Bagaimana jika terkait anggaran dari SKPD itu untuk seseorang tidak dibayarkan karena rekomendasi dari bos tidak menyetujui karena menyangkut nyawa. Nah itu bagaimana itu Pak Ketua? Saya kalau kita bicara desa, soalnya rekomendasi tidak diberikan oleh pimpinan. Ketika bicara desa, maka di sini tidak ada sebutan bos atau pimpinan. Ya. Rekomendasi. Yang Anda maksud adalah kepala desa. Rekomendasi dari pimpinan, ya udah jelas yang namanya pimpinan itu kan otomatis kan kepala SKPD. Ya, beliau yang tidak memberikan rekomendasi atas tekanan dari seseorang. Nah, yang nekannya itu yang memberikan tekanan itu maksudnya apa, Pak Ketum? Loh, apakah dia mau pamer jabatan atau seperti apa? Lah, itu yang tahu yang bersangkutan, Mas. Ataukah memang ingin mengeksekusi? Jadi kan gitu kan seremonialnya kan? Maksud saya itu alangkah lebih baiknya jika yang memberikan tekanan itu nyusul aja, mati aja. Kan enak kan didengar kan? Baik. Halo. Mungkin saya bisa mau nanya dikit nih, yang dimaksud SKPD apa itu Pak? Yang mana ya? Apakah Badan Pemberdayaan SKPD itu dinas Pak Gonator. SKPD itu dinas.
Betul-betul, dinas apa Oke. tuh? Dinas Pemberdayaan Desa ya? Yang ada di kabupaten? Iya, yang ada di kabupaten di dinas BPMD. Ya, itu apa dia berhak untuk memberikan rekomendasi ya? Iya Inilah, otomatis Mas. kan, itu kan rekomendasi dari pimpinan. Gimana pun juga Iya. rekomendasi dari pimpinan Mas, pemerintahan Mas atas tekanan seseorang. Novrian, Karena kan bahwa PMD itu kan hanya pembina ya. mekanisme, Sedangkan kepala desa iya, itu kan punya otoritas di desa ya. Karena dia mekanismenya itu kalau ada rekomendasi itu salam. Iya, rekomendasinya biasanya pulus dulu biar ya, lancar, kasih duit dingin. Nah, jadi Ya. kan gitu, Pak. Ah, ya biasanya kalau Ini, rekomendasi iya, itu maksud ya saya itu saya nggak perlu itu basa-basi. Kalau mau kolerasi itu saya juga bisa. Ada oknum Baik. dalam itu. biasanya Kembali, rekomendasi itu dari inspektorat hasil audit gitu ya. Misalnya ada eh, dana-dana yang kurang tepat, honor dan segala macam. saya, Nah, itu yang harus dijalankan. Rekomendasi itu, Pak ya, rekomendasi itu dari kepala SKPD atas usulan, Pak, atas Iya, usulan itu kepala SKPD. manajemen dana desa. Oh, berarti ada minta Yang fee lah lainnya, gitu ya. ADD, DD itu kan pasti biasanya. barangkali Ya berarti mungkin ada agar saweran, lebih ada lurus saweran tadi. gitu ya. Iya. Nah, dari dana-dana tadi, bagaimana PADES-nya ini yang muncul lebih besar? Ketika PADES muncul lebih besar, maka desa ini jangan kemudian akhir tahun uang Jadi itu gitu, Pak habis. Gopar. Bangke. Upayakan akhir tahun itu ada silpa. Kalau akhir tahun ada silpa, maka sangat mungkin yang terjadi tidak ada kebingungan siltap. Di tempat saya udah bisa kok dilakukan, Pak. Kenapa, Pak? Ada PAD yang dibuat untuk itu sebagai dana awal talangan, biasanya seperti itu. Dan berikutnya harus kita tekan, kita tuntut tanggung jawab daripada kabupaten, karena sampai hari ini kabupaten belum menjalankan, di mana di Undang-Undang Nomor 6 jelas sekali bahwa kepala desa dan perangkat desa itu mendapatkan siltap atau penghasilan tetap atau gaji atau honor itu setiap bulan. Sampai hari ini saya tidak melihat banyak kepala desa yang protes atau menekan ini, menuntut ini. Ada atau tidak kabupaten, ini tanggung jawabnya. Ini tanggung jawabnya. Nah, kalau alternatifnya, maka Pak, desa harus punya dana yang bisa dicadangkan untuk itu. Sehingga Pak, setiap bulan tetap bisa bayar perangkatnya. Maka kecenderungan ada atau enggak ada uang pada awal tahun ini ya harus tetap berjalan pemerintahan. Nah, kalau seluruhnya dihabiskan, enggak punya PAD apa-apa, ada mestinya PAD malah hilang, ya desa itu. Ya kalau saya lebih menyarankan bubar saja gitu loh. Sekarang masih ada Mas, masih ada dana desa, masih ada Coba sekarang kalau gini, kalau semua pembiayaan desa itu bergantung kepada bantuan dari atas. Coba kalau nanti itu misalnya tahun 2025 ganti presiden, kemudian nanti ternyata dana desa dihentikan. Lalu desa mau apa? Selesai. Nggak usah dilanjut desa, begitu. Inilah yang harus dipikirkan. Pak Nur. Iya. Halo, Pak Nur. Iya. Sedikit bantu ya. Yang tadi Ibu bilang tadi 3 bulan pertama, biasanya Januari, Februari, Maret ya, itu memang anggaran belum cair lah kira-kira gitu ya. Dan ini biasa juga terjadi di daerah di kabupaten ya. Nah, jalan keluarnya ya, itu biasanya mereka minjem uang ke bank, gitu ya, untuk biaya listrik ya, biaya air, biaya pemerintahan dan segala macam ya. Nah, kalau untuk tadi penghasilan tetap itu biasanya kan dibayar 3 bulan sekali ya.
hanya Nggak berapa bisa, desa Mas. tuh yang Itu nggak bisa itu mestinya. Kalau 3 bulan sekali itu salah. Itu harus per enggak, bulan. itu berdasarkan Permendagri ya. Tapi Permendagrinya 1 bulan loh, Mas. enggak, biasanya 3 bulan. 3 bulan. Oh, enggak, Mas. namanya? Saya sampai hari ini belum pernah membaca ada siltap itu 3 bulan. Tapi kalau pencairan anggaran dana desa dibagi menjadi 3 tahapan, iya. Enggak, saya lihat di tadi siltap tadi ya. Iya, Ada siltap beberapa kan dari ADD. Siltap ya, dari ADD, Pak. betul. Ada beberapa desa dan beberapa dinas desa ya, berdasarkan konsultasi dengan DPRD, maka mereka bisa membayarkan setiap bulan gitu ya. Nah, tapi peraturannya sebetulnya siltap itu diberikan 3 bulan sekali gitu ya. Di undang-undangnya per bulan loh, Mas. Enggak, di Permendagri, Pak. Coba Nah, di peraturan Permendagrinya. Di Permendagrinya terkait dengan mana ini sebab ini karena kemarin sebab, saya baru meriksa di desa, itu ada kasus bahwa mungkin lesan, Mas. Iya, mungkin lesan. Penjelasan itu lesan mungkin. Enggak, ini jadi diskusi kita karena aturannya memang 3 bulan, tapi ada beberapa desa yang berani untuk bayar tiap bulan. Ketika menyebutkan aturan 3 bulan tadi, apakah menyebut peraturan nomor berapa tahun berapa, Mas? Saya lupa. Nah, kemungkinan saja penjelasannya itu adalah peraturan menterinya adalah 3 bulan sekali begitu. Lisan kemungkinan. Tetapi Pak Ketum, jadi menurut saya itu tergantung dengan kebutuhannya, Pak Ketum. Tidak bisa begitu, Mas. Nggak bisa begitu, Mas, karena ini aturan, Mas. Aturan itu tidak bisa kebutuhan, saya Mas. lupa nomornya berapa. Tapi insya Allah itu penjelasan itu hanya kebutuhan. Nah, seperti tadi kebutuhan listrik, air dan segala macam di bulan-bulan pertama ya, Januari, Februari, Maret, itu jalan keluarnya bukan dari siltap, tapi jalan keluarnya adalah biasanya minjem uang ke bank ya. Itu kalau daerah, Pak. Iya, itu daerah ya. Daerah. Tapi untuk desa nggak bisa, Pak. Upah itu daerah dibayar, Pak Ketum. Nah, desa juga kan Januari, Februari, Maret itu. Nah, disinilah kemudian air ya. Nah, maka bisa mungkin minjem uang dulu ke bank gitu kan. Nanti pada bulan April baru cair, baru dibayar gitu, Pak. Kalau desa itu punya dana sendiri, Pak, maka hal-hal semacam itu tidak akan jadi masalah gitu. Nah, kalau tidak ada, sudah tahu kalau dana anggaran di desanya itu koordinasi pas-pasan, maka harus berusaha bagaimana ada yang bisa dari efisiensi anggaran. Dari efisiensi anggarannya kemudian nanti akan bisa menjadi itu. Ada banyak, Pak, sudah mulai banyak desa-desa itu yang tidak lagi tergantung pada adanya dana desa atau tidak. Di daerah-daerah itu sudah ada yang miliatan yang PADES-nya. Maka memungkinkan sekali mereka itu kalau siltap itu pun juga dibayar setiap bulan. Ya, enggak ada masalah. Urusan nanti ADD keluar itu April ataupun Mei, no problem itu. Nah, disinilah sebenarnya kepala desa harus berpikir bagaimana PAD, dari mana ini potensi manusianya dan potensi alam yang ada, bagaimana bisa dimaksimalkan pemberdayaannya dan budidayanya itu. Bapak, program ini seperti dana desa itu tidak langgeng, tidak selamanya. Ini tidak selamanya. Saya tahu misalnya kalau di APBD itu kecenderungannya karena Pak, dia harus kerjasama dengan perbankan, dan kerjasama dengan perbankan ini juga ada deal-deal kok, juga ada. Tetapi kalau untuk skala desa kecil, Pak. Kalau misalnya seorang wakil gubernur dapat 20 miliar dan sebagainya, dia memimpin desa ribuan wilayahnya. Tapi desa itu hanya ratusan atau ribuan penduduk, hanya menghuni kisaran
taruh saja sekitar 100 hektar, 300 hektar, begitu teritorialnya loh. Maka untuk memperoleh PAD yang besar, kemudian kalau kepala desa kemudian, wah ini kan hanya dapat itu seperti honor sekian ini. Nah, kenapa? Tanggung jawab kewilayahannya pun juga kecil. Bayangkan Pak, ya, kalau seorang wakil bupati misalnya dapat 12 miliar untuk penghasilan selain dari gaji dia, aja. itu kan 400 desa, 300 desa. Dibunuh aja. Ya, kalau kepala desa itu bisa. Di situ tetap ada kok. Fee itu ada. Yang penting apa? Peraturannya ada. Dibuatlah peraturan desa dengan baik yang mengatur tentang itu semua. Itu yang orang Kemendagri menyebutnya dengan peraturan desa yang tematik itu. Jadi sesuai dengan tema-tema atau hal-hal itu, buat peraturan. Maka legalnya atau itu secara yuridis itu sah. Nah, desa-desa kita ini mayoritas itu tidak punya peraturan. Hanya peraturan wajib. Peraturan perdes tentang RKPdes, RPJMdes, APBdes, LPB hanya itu saja setiap tahun. Begitu nanti ada masalah tentang penduduknya berseteru, baru bingung membuat peraturan. Kan ada itu misalnya di lingkungannya. Peraturan itu kan keputusan bersama Pak Ketum. Jadi inilah Pak Ganopar, sebenarnya persoalan desa itu tidak sedemikian rumit. Hanya saja ketika kita menyusun itu ada intervensi atau ada pengaruh-pengaruh dari para pembina, karena mindsetnya adalah desa itu masih diasumsikan SKPD. Ini hal yang sangat mendasar, harus segera diubah pemikiran ini. Kasihan desa. Sampai misalnya di peristiwa di di Istora Senayan dengan Jokowi muncul ada masa gaji kepala desa 3 bulan sekali dibayaran itu. Wah, itu akan saya perintahkan supaya diubah itu mestinya bisa 1 bulan sekali. Jokowi ketika bicara semacam itu menunjukkan sekali kalau bagi saya, Jokowi ini juga tidak mendapatkan informasi tentang undang-undang itu tentang PP 43 bahwasanya bahwa siltap itu dibayar setiap bulan. Jadi dia selama ini mendapat informasi itu tidak setiap bulan kepala desa. Sehingga mengabulkan setiap bulan. Nah, apanya yang dikabulkan, mengaturannya juga sudah setengah tiap bulan kok. Di Istora yang tempoh hari itu kemudian muncul ada 3 periode dan sebagainya itu kemarin tuh. Itu kan aneh itu. Saya kasihan sama Jokowi ketika menyatakan oke, dikabulkan gaji kepala desa. Nah, kata gaji sendiri juga salah. Dalam undang-undang tentang desa dan aturan pelaksananya tidak dikenal kata gaji bagi kepala desa dan perangkat. Yang dikenal adalah penghasilan tetap. Ini pembuatan penyebutan istilah ini pun juga akan menimbulkan memberikan makna yang berbeda. Akibatnya apa? Ketika ASN dapat gaji 13, dapat THR dari satu gaji, kepala desa, perangkat desa teriak-teriak minta ada siltap ke-13 dan sebagainya. Siltap ke-13 dan sebagainya itu sebenarnya tidak harus dari pemerintah daerah. Kalau desa itu cerdas di dalam mengelola keuangan, maka bisa. Itu. Nah, inilah kepala desa dibutuhkan kecerdasan, literasinya, kecerdasan memahami bisa memilih dengan baik. Kalau kepala desa ikut mengelola uang, ikut itu pegang uangnya dan sebagainya, ya nggak usah jadi kades. Kenapa nggak daftar jadi kaur keuangan gitu loh.
Itu yang menjadikan rancu. Banyak yang rancu itu bermula dari itu. Adanya apa? Manajemen bakul soto, manajemen bakul bakso. Bumbu sendiri diolah sendiri, dimasak sendiri, disajikan sendiri, kemudian dituti sendiri, semuanya sendiri. Yang lain nggak fungsi. Dan ini banyak terjadi. Di situ akhirnya banyak kepala desa yang kena keciduk dengan perkara. Oh, itu saja, walaupun tidak korupsi, ketika mengelola keuangan sendiri itu saja sudah bisa dipidanakan kok, penyalahgunaan wewenang pidananya. Belum lagi kalau nanti ada kerugian negara, korupsi lagi. Bisa pasal berlapis kepala desa kalau Ya namanya ikut perahu mengelola tetap uang. korupsi, Pak. Ini, jadi itu gambarannya, saudara sekalian. Insya Allah dengan cara memahami 5 hal tadi atau menjalankan apa yang cuma yang satu itu adalah programnya daerah pelatihan awal masa jabatan kepala desa, itu daerah tanggung jawabnya karena juga APBD, berarti RPJMdes, tapi mulai yang awal adalah serah terima jabatan itu, memori akhir masa jabatan itu harus diteliti betul. Itu nanti karena modal awal untuk data awal. Kemudian baru itu nanti akan ikut menjadi bahan olahan di dalam RPJMdes, ditambah dengan ini menganalisa atau mencermati daripada keadaan desa. Di mana keadaan desa saya membaginya menjadi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Tidak begitu rumit jika seorang kepala desa ini meskipun pendidikannya, ijazahnya harus cukup dengan SMP, tapi pengalamannya yang sudah pengalaman dan ketokohannya mungkin di masyarakat juga sudah bagus, insya Allah akan bisa untuk sukses menjadi seorang kepala desa. Tidak begitu sulit. Ini. Kalau toh penghasilan kepala desa kok beda dengan bupati, ya beda. Dan itu adil. Dan adil tidak selalu sama. Adil adalah segala apa? Ada beban tanggung jawab yang berbeda. Memimpin 1.000 orang dengan memimpin 1 juta orang tentu berbeda. Itu tentu berbeda. Nih, maka perolehannya selain daripada penghasilan tetap atau gaji dan penghasilan lainnya tentu berbeda. Yang jelas bahwa desa ini kalau semua pihak atau orang kementerian atau pemerintah itu seringkali mengembar-gemborkan bagaimana menuju desa mandiri, tapi tetap saja diintervensi, maka desa tidak akan pernah bisa menuju kemandirian. Sekarang ini masih banyak, Pak, desa-desa di daerah-daerah itu. Kalau mau membuat program apa saja, itu sebentar Mas, saya nunggu apakah ini diizini atau tidak. Mas, enaknya langsung saja ke PMD, apakah boleh atau tidak. Masih begitu. Jadi ketergantungannya semakin akut. Itu banyak terjadi di banyak daerah. Padahal desa itu jelas sekali memiliki kewenangan. Hak desa adalah mengatur pemerintahnya sendiri, mengatur alamnya atau wilayah teritorialnya sendiri, dan mengatur keuangannya sendiri. Bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 6, desa berhak, desa berkewajiban, di situ desa hak desa, bukan pemerintah desa, hak desa. Insyaallah ada di ini. Satu, dua.
Ini, saya masih ingat itu di Undang-Undang Nomor 6 itu tentang hak daripada desa. Insya Allah, kalau saya bacakan ringkasnya begini. Di pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu, desa ayat 1, desa berhak A. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. B. menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Lalu yang C. mendapatkan sumber pendapatan. Itu hak. Bagaimana desa kalau tidak itu sumber-sumber pendapatan ini padahal itu menjadi haknya tetapi tidak dimanfaatkan hak ini. Ini kan kerjanya apa pemerintah desa? Kerjanya kan begitu. Kerjanya apa BPD? Karena ini terkait dengan desa berhak, maka di sini tidak bisa lepas dari pemerintahan. Kalau pemerintahan berarti pemerintah desa dan BPD. Keduanya ini harus menggali bersama-sama bagaimana bisa menggali untuk mendapatkan sumber pendapatan desa yang maksimal. Bukan dari apa itu ngemis-ngemis ke atas buat proposal itu adalah hal yang sesungguhnya adalah merendahkan desa itu. Jika sampai hari ini masih banyak misalnya pemerintah desa itu mengandalkan proposal, kemudian karena dapil, DPR ini dan itu sangat rendah derajatnya desa itu. Nah, kalau bagi masyarakat ketika mengetahui kepala desanya seperti itu, mestinya tegur saja. Jangan direndahkan martabat kami, Pak. Masa terus-terusan setiap tahun harus hanya ngemis-ngemis terus? Kapan kita jadi juragan? Kapan kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri? Begitu. Ada banyak kan ini kejadiannya sampai hari ini. Bahkan sampai proposal sampai provinsi sampai pusat. Dirjen sana itu. Kalau pemerintah desa, kepala desa yang dipikirkan itu adalah proposal terus, nggak berusaha menggali potensi desanya, ya berhenti aja dari kepala desa. Masa desanya dia itu dijadikan alat untuk ngemis terus gitu loh. Diajak ngemis terus. Kan enggak, itu masyarakatnya kan berarti direndahkan. Gitu. Wah, keras bahasa saya ini. Iya, memang harus begitu kan. Sebagai apa? Motivasi. Agar apa? Kreatif untuk menggali potensi desa. Ini. Pak Nur, zaman sekarang ini dari baik, saudara sekalian, kita lebih dari 19, tapi tadi kebetulan kita mulai juga angka 13.20. Kita sudah masuk pada 2 jam penuh ini. Tentang kepala desa ini masih ada terusannya nanti sampai 6. Jadi baru ini yang ketiga, tema topik yang ketiga dari tema kepala desa ini. Masih ada 3 tema lagi, 3 topik lagi. Kita akan ketemu 2 minggu ke depan, insyaallah dengan tema yang sama tapi dengan topik yang berbeda, yaitu tema kepala desa. Baru kemudian nanti kita akan lanjut dengan tema perangkat desa. Cukup ya, saya kira. Kita konsisten pada waktu. Terima kasih Pak Nur. Asah sedikit demi sedikit nanti akhirnya pun akan tajam. Setumpul apapun itu nanti kalau kita rajin mengasah diri, mengasah otak kita, insya Allah akan memiliki ketajaman tersendiri. Amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu pada 2 minggu yang akan datang, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.